Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Nama saya Ristania. Kemudian dilanjutkan kepada teman-teman atau rekan-rekan saya sekalian. Nur Halimah, Alfiatus Saidah, Maulun Husna Kamalia, Abdul Majid, Syifahani, Ahmad Soleh, Gina Nupita Putri. Baiklah, setelah perkenalan tadi, kita akan melanjutkan kepada pembahasan kita hari ini. Yang pertama, pembahasan A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1978 antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia. Kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya sebagai realisasi kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang ketiga, alat pemersatu sebagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Karena dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah masih tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan, bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan akan mudah diinformasikan kepada warga negaranya. Apabila arus informasi antar manusia meningkat, berarti hal itu akan mempercepat peningkatan pengetahuan seseorang.
Dan apabila pengetahuan seseorang meningkat, maka tujuan pembangunan pun akan tercapai dengan cepat. Nah, dapat kita pahami di sini bahwa salah satu fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai alat penghubung antar budaya, antar daerah. Kenapa disebut demikian? Indonesia ini kan mempunyai banyak sekali suku budaya atau daerah. Otomatis bahasa yang digunakan setiap daerahnya itu berbeda-beda. Misalnya bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan lain-lain. Kita tidak bisa mempelajari atau memahami bahasa-bahasa tersebut. Maka digunakanlah bahasa Indonesia ini sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada warganya, supaya mereka bisa memahami informasi tersebut dengan baik. Bagian B, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berarti bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Yang terpenting dalam satu pergaulan dan perhubungan antar warga adalah makna yang disampaikan. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat dengan bebas menggunakan ujaran baik lisan, tulis, maupun lewat koneksinya. Kebebasan penggunaan ujaran itu juga ditentukan oleh konteks pembicaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara berarti bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah yang tertib, cermat, dan masuk akal. Bahasa Indonesia yang digunakan harus lengkap dan baku. Tugas tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Posisi bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia sumber Garuda Guru. Posisi pembelajaran bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia tidak akan tertinggal oleh bahasa asing. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dalam hubungannya sebagai alat untuk penyatuan sebagai berbagai suku yang mempunyai latar belakang, budaya, dan bahasa masing-masing, bahasa Indonesia justru menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Bahkan lebih dari itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan daerah dan golongan. C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi ini biasanya digunakan dalam semua upacara, peristiwa, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan lainnya, seperti dalam rapat, sidang, penulisan surat-surat, dan dokumen penting. Bahasa resmi ini baik ditulis dalam bentuk tulisan maupun lisan. Tidak dipakainya bahasa Indonesia dalam hal ini dapat mengurangi kewibawaan, kehormatan, dan kesempurnaan negara, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam, sehingga
Kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa dalam dunia pendidikan akan mengganggu keefektifan pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena akan diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Maka, bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut. Perkembangan bahasa Indonesia pada mulanya memang ada yang meragukan kemampuannya sebagai sarana komunikasi dan interaksi manusia Indonesia. Akan tetapi, bahasa ini mampu mengungkapkan pikiran-pikiran yang cukup rumit melalui kreativitas pengguna bahasa yang bersangkutan, terutama dalam kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Selanjutnya, 4. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi memerlukan bahasa. Hal ini dimaksudkan agar keperluan dalam pengembangan tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat luas. Tanpa bahasa seperti ini, pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami hambatan karena proses pengembangannya akan memerlukan waktu yang lama, dan hasilnya pun tidak akan tersebar secara luas. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut, dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri, yang membedakannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia di atas harus betul-betul dilaksanakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap petugas negara harus memperhatikan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tersebut. Materi selanjutnya penutup. A. Kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi Indonesia sendiri, di mana kedudukannya sebagai lembaga kebanggaan nasional, identitas nasional, alat pemersatu bagi masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, sosial budaya dan bahasanya, dan alat penghubung antar budaya, antar daerah. Adapun bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa negara, yaitu sebagai pemersatu. Jadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. B. Saran. 1. Sebaiknya kita harus memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sesuai dengan pemakaiannya. 2. Mengetahui penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya menjadi lebih efektif dan berkomunikasi. 3. Dan kita juga harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya. Semoga bisa diterima, disimak, dan didengarkan dengan baik. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas materi yang kami sampaikan ini. Banyak terdapat kesalahan dan kekhilafannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhoin al inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.